semenjak berdirinya JRA itu sebenarnya harus ada diagnosa, tidak boleh asal ngerukyah. Caranya, saya ulangi, jangan melakukan rukyah dulu. Apalagi kalian ngaku JRA. Saya ulangi, apalagi kalian ngaku JRA. Kok tidak melakukan swab, berarti kalian itu komunitasnya JRA tapi ilmunya ilmu lain. Walaupun kita pelatihan rukyah itu cuman bayar 350, tapi hendaknya kemampuan kita, kompetensi kita itu seperti dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya berada di Pondok Pesantren Awas Pulau Porni, yaitu tepatnya di Desa Sidogmukti, Dusun Karangkidul, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, yaitu pondoknya guru kita Gus Ma'ruf Sidiki. Malam ini kita mau melanjutkan kembali perjalanan menuju Kabupaten Madiun, yaitu untuk acara pelatihan calon rukyah di JRA. Ini pelatihan terakhir di Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan perjalanan kami diberikan keselamatan serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan memberikan sebuah tayangan video. Ada dua cara, yaitu pertama yaitu tentang bagaimana kasih sayang Jus kepada praktisinya, sehingga beliau sering mengingatkan kepada praktisinya agar berhati-hati sebelum melakukan rukyah. Bagaimanakah kisahnya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi ashabihi al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita pelatihan rukyah itu cuman bayar 350, tapi hendaknya kemampuan kita, kompetensi kita itu seperti dokter ya. Jadi bagaimana apa yang di dokter lakukan itu harus kita lakukan. Jadi kalau kita ngerukyah orang atau dokter itu, kita tahu sebelum mengobati pasien diapakan dulu? Diagnosa, baru diobati, tahu obatnya begini itu kan. Jadi kita juga sudah ada. Jadi semenjak berdirinya JRA itu sebenarnya harus ada diagnosa, tidak boleh asal ngerukyah. Harus didiagnosa dulu, baru nanti menentukan ini penyakitnya psikologis, medis, atau gangguan gaib. Kalau psikologis metodenya apa? Kalau gangguan non medis metodenya apa? Kalau non medis metodenya apa? Begitu. Nah setelah itu, tapi tetap tiga-tiganya untuk mengobati penyakit tiga-tiganya ini, psikologis, trauma, dan seterusnya, atau medis, asam lambung, seterusnya, tidak boleh meninggalkan Quran. Itu harapan saya ketika mendirikan Jamiah Ruqyah Aswaja ini. Jadi jangan tinggalkan Quran. Tapi karena terlalu di sana ada banyak debat, misalkan ini karena apa, anak apa-apa ini haribal atau mantra atau sugesti. Karena banyak debat, akhirnya saya tutup semua. Dah, metodenya jangan aja dibuang, metodenya. Qurannya ini yang penting, bukan metodenya. Baik, para sahabat, di sini saya kedatangan orang yang ini dia sudah merukyah ratusan istri orang, tapi istrinya sakit, tidak dirukyah. Jadi seperti di sini datang tadi pagi. Jadi kalian kalau ngerukyah orang itu jangan dirukyah dulu dan tidak boleh dirukyah dulu kecuali melakukan diagnosa. Di swab gangguan gaib dulu. Caranya, saya ulangi, jangan melakukan rukyah dulu. Apalagi kalian ngaku JRA. Saya ulangi, apalagi kalian ngaku JRA. Kok tidak melakukan swab, berarti kalian itu komunitasnya JRA tapi ilmunya ilmu lain. Atau tergesa-gesa karena balik ini modal mang. Jadi jangan lakukan, karena kalau kita salah diagnosa, ya kan, orang kena masruk juz'i, misalkan dibilang itu psikologis, orang nggak ada jinnya, tidak ada gangguan gaib, dibilang itu
kesurupan, kan parah lagi. Karena dari awal tidak dilakukan diagnosa, akhirnya klaim atau justifikasinya keliru. Baik, di sini ada datang kepada saya, sebenarnya dia ini saya suruh mengantarkan koi, tapi malah mengantarkan pasien. Dan ketika saya tanya, belum diruqyah, padahal harusnya sudah diruqyah dulu. Jadi begitu para praktisi ya, itu kalian jangan lakukan ruqyah dulu ke orang lain sebelum melakukan ke rumah. Ini sudah menjadi prinsip 99 prinsip Jamiah Ruqyah Aswaja. Tidak boleh meruqyah istri orang sebelum istrinya sendiri diruqyah. Ya ini di sini datang kepada saya orang yang meruqyah istrinya Slamet, istrinya Subandi, istrinya Mahfud, tapi belum pernah meruqyah istrinya sendiri. Mestinya kan sayang istrinya daripada istri orang lain. Lah istrinya nggak cemburu juga ya. Saya kok nggak diruqyah begitu, malah takut ya kan, parah juga. Jadi begitu. Nah datang kepada saya, tadi sudah saya swab. Nah kita akan tanya-tanya para sahabat. Jadi sebelum saya prosesi ruqyah, saya swab dulu ya. Seperti ini. Tadi saya mohon maaf, ini saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maksudnya nggak ada. Bapak tadi ketarik kemana? Ke rumah, tapi belum sampai masuk. Sebelum masuk, belum bisa. Nah seperti ini para sahabat, kemungkinan sihir, tapi baru. Atau kalian sudah lama, kemungkinan apa? Sihir. Nah ini ya bapaknya tuh, jangan tegang, wajahnya santai ya, biar gak gampang stroke. Tapi kalau sampean tegang, sedih, sakit kok sedih, nggak bisa jadi waliullah. Waliullahi la khaufun alaihim walahum. Jangan sedih wajahnya, senyum. Walaupun sakit tetap senyum. Pertanyaannya adalah sampean ketarik ke rumahnya ke mana? Rumah sendiri tapi tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Rumah sendiri tidak bisa masuk. Itu bener rumahnya sendiri. Jangan-jangan rumahnya janda sebelah rumah aja. Enggak ya? Rumahnya sendiri. Lah ini para sahabat, keluhannya apa keluhannya? Kakinya sakit enggak? Kaki. Sakit ya, terus punggung. Nah, ini kan cenderung sihir, Pak pemirsa. Kalau sakit kaki itu biasanya sihir madfun atau marsus yang ditabur atau yang dipendem. Nah, kalau beliau ini kalau tidak bisa masuk itu pertanda bahwa itu pager gaib, senjata makan tuan. Begitu Pak ya. Apa itu senjata makan tuan? Sampean secara tidak sengaja menggunakan ritual-ritual yang memang tidak ada diputuskan oleh para ulama, baik ulama sufi maupun ulama caranya ini, tapi sampean melakukan dan secara tidak langsung kebetulan aja, bukan kebetulan, itu mendatangkan pager secara gaib, tapi itu istighdam, berkhodam. Sekarang saya tanya, Paknya pernah mageri telur? Yang tadi magernya pager apa? Cuma garam. Tadi loh katanya telur apa itu? Nah pager apa? Cuma garam-garam itu tetap garam. Terus? Ya cuma itu. Ada yang lain itu. Karena garam itu tidak berefek ke seperti itu. Tadi yang katanya pager itu le. Telur angsa pernah? Itu apa namanya? Si ini orang tuanya dulu. Nah intinya ini pager. Nanti tak tunjukkan kalau pager, tak buktikan lah. Kadang orang itu kadang karo ndak. Nah, saya sering seperti ini, jadi dia tidak tahu tapi orang tuanya yang mandul. Oke, nggak masalah. Kita lihat lagi ke ting-ting. Ini istrinya ini ternyata para sahabat. Ini ngeruqyah istri orang, istrinya Slamet, istrinya Naim, istrinya siapa diruqyah, istrinya sendiri sakit tidak diruqyah. Ibu mohon maaf ibu tadi ketarik kemana ibu? Nah, rumah yang satu. Sudah pernah diruqyah ibu? Belum pernah, naudzubillah min dzalik. Ini loh. Khairud dawai Al-Qur'an, sebaik-baiknya obat Quran. Jadi diruqyah dulu sebelum. Ini loh Pak, sampean obati pakai bodrek 1 karung. Enggak akan sembuh.
karena penyakitnya non medis gitu loh. Dan praktisi JR harus tahu, ini malah ketua PAC. Kita nggak sebutkan orangnya ya, PAC dari mana. Jadi yang jelas tidak boleh begitu ya. Kalau di Quran dulu. Begitu Pak sahabat. Nanti kita akan prosesi ruqyah. Tidak saya tunjukkan lah. Mana kreseknya? Kreseknya. Ibu yang ketarik itu harus diazan Ibu ya. Itu lampunya suka mati enggak? Yang sampean ketarik tadi loh. Lampunya suka mati maksudnya lampu mati. Bukan. Mati sendiri, diganti 4 bulan lagi mati lagi. Ada enggak? Nah, itu kan kandani kok. Saya kira lampunya yang kurang bagus. Bukan, itu ada setannya. Itu yang memukul kepalanya itu. Tapi saya mohon maaf, bukan berarti terus ngomong setan ini terus berarti terlalu dukun dah. Karena kata Nabi inna lihadil buyut awamir, setiap rumah itu ada. Dan biasa aja, enggak usah takut. Yang takut malah kalau godaan setan itu kecil, Bu. Inna kaida syaitan kana dhaif. Beda dengan godaan wanita, inna kaidakunna azim. Makanya jangan sampai digoda. Ini digoda setan enggak apa-apa, jangan digoda wanita. Bahaya kan? Bahaya enggak? Lu gak tahu ya. Coba ini keresaknya mana? Ibu pengen sembuh enggak? Baik, itulah video pertama kasih sayang beliau kepada praktisi. Mudah-mudahan video tadi menjadi sebuah inspirasi bagi kita semuanya, khususnya praktisi sejarah. Dan video selanjutnya bagaimana cara beliau berdakwah kepada seorang marki atau markiyah sebelum melakukan prosesi ruqyah. Beliau selalu berdakwah karena di JRA itu yang diutamakan adalah dakwahnya. Bagaimanakah videonya? Simak video berikut ini dari Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean jangan suka marah ya. Allah. Mohon maaf. Nek salate genep mboten. Arang-arang. Ojo bolong lho. Nek bolong iku nek bolong, salate bolong iku mau masyaallah rezeki seret. Enek hukumane 6-15. Si 6 nek donya. Nek donya iki apa 6? 6 siksaan Allah kepada orang salate bolong. 1 di dunia ada 15. Tapi yang 6 di dunia. 1 rezeki seret. Anak itu rokok. Mati nih ngenes. Gak mungkin mati apik waktu sholat ngaji, gak mungkin. Tabrakan sirai pecah. Sebagainya. Lho nggih terus niku. Terus dolake mardut. Dungane mardut. Ditolak. Kalau dia doa ya Allah sembuh, gak sembuh. Padahal sudah diruqyah puluhan kali, gak sembuh. Karena Quran ini hanya untuk orang mukmin. Qul huwa lil ladzina amanu tawasyifa. Nek sampean bolong, ya mohon maaf. Engko dadine diruqyah sapa wae Mas ya kula. Sing ruqyah ya tetep loro. Mergone napa? Imane kurang kuat. Ngoten nggih. Lah nek sing gampang salat ini iki, cepet mari. Sekali ruqyah insyaallah kalau Allah izin mari. Tapi nek nyun sewu nek salate sik bolong-bolong engko angel mari. Mulahno mari diruqyah engko sampean salate digenepi nggih. Digenepi sing bolong-bolong nyicil mosok gak genep 5 ya genep 2 lah minimal. Nyicil meneh sampai genep, setelah genep baru diruqyah. Insyaallah sembuh. Selama belum bertobat dengan teknik yang kita lakukan ini para sahabat juga di rumah bisa sampaikan. Walaupun kita mengeluarkan teknik yang paling ampuh sekalipun kalau mohon maaf jenengan nggak berubah dari diri sendiri, jadi sholatnya diperbaiki ya sulit, nggak akan sembuh. Malamnya tasbihul Quran fala syifalah. Siapa yang tidak bisa diobati pakai Quran nggak ada kesembuhan baginya. Saya nggak nakut-nakuti. Yang lebih takut lagi adalah setelah ini, setelah sampean sakit ini akan sakit-sakit lagi, terutama ketika sakaratul maut.
bahaya betul. Makanya harus kepada Allah sing gak genep-genep digenepi ya. Lebih takut kepada Allah daripada penyakit yang kecil ini.